Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Anda yang mendengarkan kami di Radio Trijaya dan juga menyimak kami di official iNews TV di YouTube. Semoga kabar Anda baik. Kabar kita juga di studio Hollywood ini, sorry. Ini studio Gedung Sindo. Cuman kita biasa nyebut studio Universal Hollywood karena memang ini studionya luar biasa. Kita setup khusus untuk debat capres ketiga. Nggak boleh. Waduh. Nggak boleh ya? Offset. Boleh. Maaf. Dan saya tidak sendirian. Sebenarnya saya harusnya berdua dengan teman saya, biasa teman host, Bang Margi Sarif. Cuma beliau masih salon tadi di Kemang, harus touch up dulu rambut, wajah, jadi biar kelihatan lebih kinclong gitu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan langsung nanti beliau nyusul setelah kelar facial. Kita akan selama nanti sampai jam 10 ikuti debat capres yang ketiga dan ini pasti akan menarik. Kenapa? Karena ini debat perempat final. Ya kan? Perempat final ya. Betul. Perempat final. Besok yang keempat itu semifinal dan satu lagi nanti final debat kelima. Nah, karena itu Anda boleh mengirimkan WhatsApp ke kita di 0812 111 1046 untuk kita bacakan dan juga Anda bisa komen di YouTube di iNews official iNews TV dan juga di YouTube Trijaya FM. Jadi silakan Anda lewat saluran mana aja Anda kirim, kita akan bacakan pesan-pesan yang nanti Anda sampaikan. Kita juga akan ada pertanyaan nanti untuk Anda dan Anda bisa juga jawab kepada kita, nanti juga bisa kita kasih pertanyaan dan Anda jawab. Jadi hasilnya kita umumkan di debat capres yang ketiga ini. Tema kali ini sebenarnya tema yang buat masyarakat tidak terlampau mengena ya. Gimana kalimat yang tersalah lagi nih? Belum menyentuh karena ini urusan pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri dan juga geopolitik. Tapi impact dari pertahanan itu bisa bahaya juga. Makanya biaya untuk beli alutsista tuh gede sekali gitu untuk melindungi masyarakat kita. Apakah tema-tema yang terkait dengan alutsista, kemudian terkait dengan Rohingya, terkait dengan hal yang lain, hubungan luar negeri Indonesia dengan Israel, kemudian juga urusan dengan Laut Cina Selatan akan ditanyakan. Kita akan bahas ini nanti sebelum jam 19 kita akan mulai debat capres yang ketiga. Dan untuk supaya obrolannya makin lebih seru, saya sudah didampingi oleh anak muda, tapi anak muda ini ada prosesnya gitu untuk jadi seorang project manager di Binokular. Langsung saya perkenalkan, dia adalah Niko Mardiansah. Halo Mas. Salam kenal dulu ya. Padahal kita udah kenalan tadi. Udah kenalan, diulangi lagi. Iya. Ini kalau kita nyebut sore, cuma nanti ada yang nonton kita besok pagi. Iya betul. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Ini usianya pasti lebih muda dari saya. Tapi soal urusan konten, perkembangan digital, beliau udah jagonya. Tapi dia tidak menguasai hilirisasi digital. Waduh, kurang musik. Karena saya bukan kandidat. Oh, bukan. Ya kan? Karena saya analis media aja. Analis media. Oke, Mas. Ini kan Binokular udah dari capres pertama, kedua, debat capres itu menganalisa perkembangan sentimen, konten yang paling banyak dibahas di media sosial dan juga media yang lain. Kalau dari yang pertama dan kedua, kita bahas ini dulu. Antusiasme masyarakat seperti apa, Mas? Antusiasme masyarakat dalam arti di media massa dan media sosial itu sangat menarik ya, karena volume percakapan sangat besar. Mungkin nanti kita akan share datanya. Jadi sejauh kita mengikuti prosesi debat dari yang pertama dan kedua ini, dari tangkapan mesin kami memang terjadi lonjakan percakapan maupun pemberitaan yang terkait dengan kandidat. Artinya kita bisa simpulkan bahwa proses debat itu ternyata penting, khususnya bagi teman-teman yang saat ini itu masih belum menentukan pilihan atau bahasa Inggrisnya itu undecided voters dan maupun para swing voters. Karena kan kebanyakan dari mereka itu adalah dalam survei-survei yang kita baca di
media itu kebanyakan dari generasi milenial dan generasi Z. Jadi saya kira sangat penting dan itu dibuktikan dari volume percakapan yang sangat luar biasa dari tanggapan mesin kami. Dan swing voter maupun yang belum memutuskan itu banyak anak muda ya? Baik anak muda dari yang saya temukan di pemberitaan maupun dari amati tadi timeline gitu kan, masih ada yang gamang gitu kan, masih ada yang belum bisa diyakinkan dan apalagi isu-isu yang bagaimana kemudian bisa menyentuh kehidupan mereka. Tadi Mas Gaib sudah menyampaikan bahwa isu ini tuh terlalu langitan lah bahasanya, sementara bagaimana kemudian para kandidat ini bisa mendaratkan isu-isu ini menjadi persoalan sehari-hari. Nah persoalannya kan kita pertahanan, keamanan, ada geopolitik dan hubungan luar, itu sifatnya kan bagaimana kita menghadapi ancaman eksternal atau bagaimana kita bergaul dengan bangsa-bangsa atau negara lain. Nah yang saya kira itu sejauh amatan saya itu menjadi konsumsi para petinggi negara dan macam-macam. Adapun yang mungkin bisa kita sebagai warga negara berpartisipasi adalah isu-isu yang mungkin bisa sangat personal seperti kita, misalkan isu Rohingya, isu-isu Palestina dan macam-macam itu yang mungkin bisa lebih dekat dan berasosiasi dengan kita. Kalau isu food estate masuk nggak? Waduh, itu pasti masuk. Pasti masuk karena itu bagian dari ketahanan pangan kan, dari ketahanan. Oh jadi tugasnya Kemenhan juga ya itu ya? Kalau nggak salah itu dari Pak Jokowinya yang ini ya, yang menekan peraturannya ya, saya ditugaskan di situ dan itu memang menjadi tupoksi ketahanan itu kan. Sependek pengetahuan saya itu bukan hanya urusan Kementerian Pangan, tapi ternyata juga ditugaskan untuk Kementerian Pertahanan. Pasti nanti itu ada pertanyaan ya? Feeling saya ada ya? Selain alutsista, itu pasti ada pertanyaan terkait food estate. Karena kita taunya real estate. Ya betul. Food estate kita agak-agak, karena nggak kelihatan proyeknya. Oke. Mas Niko, kalau yang dari debat pertama, isu apa yang banyak diperbincangkan di media? Mungkin bisa ditampilkan. Ya boleh. Mungkin singkat aja coba. Sambil menunggu mungkin highlight dari kami itu memang yang mendapatkan sorotan. Nah ini mungkin udah muncul ya. Ini data yang kita kumpulkan dari media massa dan media sosial ya. Jadi, nah ini dari periode tanggal 12 sampai pada waktu debat itu kurang lebih debat pertama terkait capres itu yang mendominasi adalah Pak Anies ya kalau kita lihat ya, dan nomor 2 itu ada Pak Prabowo dan nomor 3 Pak Ganjar, karena memang publik melihat bahwa antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 pada debat pertama itu saling serang. Mas Kai pasti masih ingat gitu kan. Nah, itu kan yang menjadi apa istilahnya spotlight pada debat pertama. Dan Anies memulai pertanyaan dengan bagaimana perasaan Pak Prabowo kalau ada melanggar etika gitu, langsung betul. To the point tuh langsung. To the point, makanya ini kan kalau ninju tuh nggak pakai jab lagi, langsung knock out. Jadi kan langsung dari menit pertama itu serangan sudah dimulai. Makanya kemudian terbentuk persepsi publik bahwa terjadi aliansi secara mungkin disengaja ya antara paslon nomor 1 maupun nomor 3 ini tuh dalam tanda kutip menyerang nomor 2 karena memang temanya sangat mendukung terkait demokrasi, HAM dan macam-macam kan itu kan dari proses berjalannya sampai paslon ini semua mendaftarkan diri di KPU itu kan sangat dilematis. Artinya ada ya Mas Gaib tahu ada kasus di MK dan macam-macam sampai pada akhirnya itu terjadi saling serang menyerang. Itu untuk yang debat pertama. Kemudian yang kedua itu kelihatan mohon maaf yang sebelumnya. Yang sebelumnya dulu. Ya. Nah itu yang kedua itu pada Cawapres itu kita lihat Mas Gibran ya yang mendominasi, dan nomor kedua itu Pak Mahfud gitu. Pak Mahfud nomor ketiga itu selepetnya Caimin gitu kan. Nah jadi kalau kita melihat volume percakapan yang cukup besar pada Mas Gibran itu memang orang-orang nanti kita bisa lihat emosinya itu memang cenderung terkejut dengan penampilan Mas Gibran yang dianggap di luar dari kebiasaannya dia, gayanya dia, karena ada berbagai macam tweet yang ternyata saya kira cupu ternyata suhu. Nah seperti itu kan juga dengan
yang Oke. apa yang Nah, apa yang tapi percakapan tinggi rendah itu bisa negatif bisa positif ya. bisa. Jadi saya mau nyambung bahwa mungkin di slide selanjutnya ya. Oke, lanjut. Ya, ini kita melihat positif negatifnya tadi balik bahwa Mas Gibran ini meskipun dia banyak apa istilahnya banyak mendapatkan volume perbincangan, tapi juga dia mendapatkan sentimen negatif yang cukup besar. Ya. Karena polemik bukan hanya polemik, saya kira bukan polemik ya, tapi ada semacam dugaan dia untuk apa istilahnya ya, menjebak Caimin gitu. Pada kasus SGII Mas ya, itu pronunciation-nya SGII. Kalau SGI itu orang Jawa Timur kayak saya, artinya sego goreng iwak endok. Gitu. Jadi yang paling benar tuh SGII gitu kan. Jadi menggunakan istilah bahasa Inggris, tapi dia singkatannya bahasa Indonesia. Itu yang menjadi bahasan di Twitter. Dan kalau nggak salah ya, nanti mohon saya dikoreksi dari teman-teman netizen itu, pada debat kali ini tuh KPU mengeluarkan peraturan kalau nggak salah untuk melarang singkatan-singkatan kayak itu tanpa ada penjelasan. Jadi akan ada 2 peraturan yang berubah di KPU setelah melihat evaluasi debat 1 dan 2. Yang pertama, mic-nya cuma 1. Oh iya. Jadi mic-nya nggak kayak robot gitu, 1 sini, 1 di sini, 1 di sini. Jadi 1 di sini, 1. Jadi ada 3 gitu. Itu menimbulkan kecurigaan. Takutnya ada alat-alat tertentu, alat spionase yang dimasukkan gitu kan. Yang kedua, singkatan tidak boleh disingkat begitu saja, jadi harus ada kepanjangannya. Gitu. Kita kan berdebat bukan tebak-tebakan singkatan ya. Betul, jadi betul. KPU melihatnya begitu. Oke, ini lanjut dari yang sebelumnya. Yang ini kan kita bisa melihat ya jumlah talknya itu debat untuk debat capres itu masing-masing paslon itu paling banyak itu di platform Twitter dan TikTok ya. Karena memang kalau TikTok ini sangat Gen Z banget. Kalau Twitter memang agak lebih... Twitter memang lebih mudah untuk berkomen ya? Betul. Dan bagaimana kita bisa mendiskusikan sebuah isu itu, Twitter itu lebih cocok. Lebih cocok ya? Kita lihat, dan beserta, ini word cloud ya, word cloud ini kurang lebih isu-isu apa aja sih yang paling banyak muncul gitu kan. Kita bisa lihat, mungkin next. Nah di sini juga ada debat yang kedua, kita lihat Mas Gibran tuh paling dominan di TikTok juga ya. Di TikTok, terus ada di Twitter juga. Sama, kurang lebih itu jumlah talknya itu paling banyak itu di Twitter maupun di TikTok kalau untuk distribusi platformnya. Dengan isu-isu. Nah ini mungkin trending isu debat yang pertama. Ini kurang lebih hashtag yang paling banyak digunakan tuh ya. Dari debat capres, terus ada Prabowo Gibran istimewa. Terus ada juga Ganjar sikat korupsi kalau untuk Pak Ganjar ya. Sementara juga dengan trending berita pasca debat itu, di debat pertama itu ada dari Pak Anies ya, uraikan bahwa rakyat tidak puas dengan kondisi demokrasi sekarang ya. Jadi Pak Anies kemarin juga menyampaikan bahwa ketidakpuasan terhadap kondisi demokrasi, ada misalkan ada kebebasan yang dipangkas gitu, tidak adanya ruang untuk kita mengekspresikan keberpihakan dan macam-macam. Terus di Pak Anies itu yang menjadi top isunya itu adalah Pak Anies itu unik Mas. Jadi dia di pemberitaan itu Pak Anies itu yang jadi top news trend-nya itu singgung sikap Pak Prabowo yang pada debat pertama dianggap bahwa Pak Prabowo tidak betah ya untuk menjadi oposisi. Kenapa kemudian itu tinggi itu ya? Tinggi nomor 1. Jadi media melihat bahwa pasca debat itu Pak Anies itu nomor 1 news trend-nya atau paling banyak di frame pemberitaan terkait itu sikap Pak Prabowo gitu. Selanjutnya di Pak Ganjar juga ada bahwa dia mengusulkan ada 1 desa 1 puskesmas itu kan. Ya. Dan juga itu trending juga ya? Itu trending juga di ininya Pak Ganjar. Bagus ini program ini 1 desa 1 puskesmas ini. Nggak, memang bagus kan? Oh bagus. Waalaikumsalam. Mari. Waduh. Sini. Review yang kemarin bagusan dari sini. Ini Pak, maaf, musim pemilu, jadi harus terlihat santun gitu. Santun. Berada. Sehat ya? Sehat. Ini acara bola ya? Bola sudah nyampe
perempat final atau semifinal tadi Mas ya kita ya? Oh iya. Baru nyampe belagu amat. Iya. Tadi lagi facial emang? Enggak, ini tadi saya memantau Pak. Jadi saya jalan dari Cianjur, Sukabumi Selatan ke Bogor. Masyarakat sangat antusias Pak. Ngapain? Cari nafkah. Berat Pak ekonomi Pak. Berat ya? Iya berat, makanya masyarakat harus antusias. Makanya tadi bagus Pak programnya apa tadi Pak? Satu puskesmas, satu desa, satu puskesmas. Oh iya iya. Bukan satu desa satu kades ya Pak? Enggak? Bukan. Oh, Satu iya. desa, satu food estate juga bagus tuh. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Oke Pak kalau gitu saya pamit lagi Pak. Sama-sama. Thank you udah. Ya, ini kita kedatangan Bang Margi Sarif. Ya. Silakan dipandu Pak, saya tadi udah buka. Oh iya iya. Lanjut Mas, monggo. Oke, ini yang debat capres ya, mungkin slide-nya diganti yang debat cawapres. Jadi, nah di sini, jadi kita lihat. Bentar. Tadi saya lihat yang Pak Ganjar yang trending juga yang soal makamnya di mana pengadilan Ya HAM betul, trending itu, juga ya. itu sangat menohok karena langsung Itu masuk ke knock out juga jantung tuh ya? ulu hati. Langsung Iya, tahu juga tuh masuk ya? masuk ke langsung ke ulu hati karena dia menanyakan kasus 98 itu kan ya, bahwa banyak aktivis yang kita tahu banyak yang meninggal, dan di situ Pak Ganjar pada waktu sesi tanya jawab kalau nggak salah itu kan langsung menanyakan lokasi di mana kuburannya, itu kan langsung menusuk ke jantung pertahanan. Ini kan di pertahanan Di kan, pertahanan ya? menusuk jantung pertahanan itu kayak kok gocekan itu Lionel Messi lah ya. Masuk ke sana itu langsung penetrasi. Sampai sekarang nggak diketahui itu ya? Untuk saat ini saya belum tahu sih. Monggo kalau teman-teman yang lain ada yang tahu saya persilahkan gitu kan. Jadi itu. Nah. Berarti hilang gitu ya? Saya gini aja Mas. Saya gini aja saya. Jadi kurang lebih itu. Terus Kasian yang emang keluarganya kalau gitu ya. Jadi kayak Asap Irama ya Pak? Kenapa tuh? Ya kan ada lagunya. Di mana kuburnya? Iya. Iya ada ya Pak? Aduh. Gitu ya Mas? Menanyakan di mana kuburnya ya Mas ya? ada lagunya memang. Oh, ada lagunya. lagunya. Oh, di mana? Ada lagunya. Iya iya. iya. Di mana Bukan dong. kuburnya? Bukan itu dong Pak lagunya. Bukan. Bukan. Iya udah. Oke. Lanjut Mas. Jadi untuk yang trending isu debat kedua ini ada nomor satunya Pak Muhaimin, itu pasti di polemik SGIE ya. Sorry, SGIE. SGIE. Terus nomor kedua ada ubah haluan soal Caimin. Nah ini juga menarik Mas, di pemberitaan media massa ini juga yang menjadi top topik dari Pak Muhaimin Iskandar itu juga bagaimana konsistensinya terhadap isu IKN ya, pembangunan Oke. IKN, karena banyak beredar di media sosial atau di Twitter itu ada foto waktu dia potong tumpeng gitu kan, meresmikan itu, tetapi ternyata pada waktu proses debat itu menjadi ini pertanyaan di situ. Oke. Terkait konsisten, dan itu kalau nggak salah disampaikan juga oleh Mas Gibran gitu kan. Nah nomor 3 juga ada ini aktivitas kampanye. Terus ada juga kemarin pesan utama dari Pak Muhaimin Iskandar itu terkait bagaimana dia mempunyai ide untuk membangun 40 kota setara Jakarta. Ya itu kan kemarin kan juga cukup mendapatkan highlight Mas ya. Ya, Itu betul, juga masuk juga sih dalam pantauan kami dari mesin binokular. Nah selanjutnya untuk Mas Gibran juga kurang lebih sama, karena ini juga saling serang sih antara Mas Gibran dan Caimin itu kan saling serang. Terus juga Polemik SGY selalu jadi trending ya? selalu jadi trending, dan itu dalam pantauan kami juga lumayan news cycle atau perbincangannya itu lumayan Rame. melandainya itu agak pelan gitu dibanding yang lain, karena Iya, iya. ya itu kan ada pandangan atau persepsi yang ini tuh sebenarnya bukan debat yang bagus dalam tanda kutip, karena di situ ada usaha untuk katakanlah mengandangkan lawan ya, Iya, iya. bahasa sepak bolanya kan seperti itu gitu. kan. Oke. Katanya 90% masyarakat Indonesia juga nggak tahu tuh SGY artinya apa ya. Saya juga tidak tahu sih sebenarnya. Itu Bang kan Margi makanya. tahu SGY awalnya sebelum Mas Gibran info? Saya sering lihat Pak. Bukan. Arti SGY tahu nggak ketika Oh Gibran? tahu dong. Tahu? Iya. Setelah Mas Gibran menyampaikan. Iya, iya, iya. Baik, jangankan saya Pak, Caimin aja nggak tahu Pak. Iya, benar-benar. Iya kan. Gitu. Lanjut. Ini apa nih? Nah ini demografi ya, demografi dari debat pertama dan kedua itu kan kurang lebih yang membincangkan itu dalam rentang usia berapa sih? Oke. Dan dari gendernya, kalau kita lihat itu kan yang paling mayoritas itu memang laki-laki ya, dari
akun yang bisa kita identifikasi melalui mesin kami itu memang kebanyakan laki-laki. Kita lihat bisa di situ persenanya seperti apa, dan di situ kalau kita lihat dari rentang usianya memang yang paling dominan dari milenial dan Gen Z gitu kalau kita melihat ya, karena memang selain mereka juga aktif di media sosial, kalau tidak salah memang jumlah daftar pemilih tetap itu 55, berapa persen itu memang dari Gen Z dan milenial. Didominasi kaum muda. Betul. Mas Niko, itu yang female itu yang nonton maksudnya atau yang menyukai? Kalau yang ini yang berkontribusi dalam percakapan. Artinya kan kita bisa identifikasi akun-akun itu kan. Anies 25%, Prabowo 32%, Ganjar 43 ya? Yang untuk female ya? Yang untuk female. Iya, betul. Kenapa Ganjar lebih tinggi, perempuan lebih mendiskusikan Ganjar? Nah itu mungkin pada debat pertama itu dia melihat Pak Ganjar itu mungkin pada waktu itu kan ada program satu desa dan satu nakes itu kan sangat menyentuh ini ya perempuan. apalagi ibu-ibu atau itu kan sangat terbantu di situ. Dan selain itu bahwa gender banget lah ya. Ya seperti itu dari pantauan kami, dan selain itu juga sebenarnya ada banyak orang yang mengetweet bahwa positioning dari Pak Ganjar pada waktu debat pertama kan dianggapnya itu kan yang paling mendapatkan spotlight nomor 1, nomor 2. Dan ada beberapa pandangan atau tweet yang melihat bahwa sebenarnya posisinya di mana sih? Kalau Pak Prabowo kan dipersepsikan, saya bilang dipersepsikan itu yang melanjutkan. Sementara Pak Anies ini kan yang ingin mengusung agenda perubahan, dan sebenarnya saat ini sih kalau dari pantauan kami Pak Ganjar juga dalam statement-statementnya kan juga dari programnya Pak Jokowi kan beberapa ingin dilanjutkan kan. Ya. Cuma memang dari debat pertama kemarin melalui pantauan kami itu memang kurang jelas posisinya sih. Ya, jadi kalau Pak Anies perubahan, Pak Prabowo lanjutkan, kalau Pak Ganjar melanjutkan untuk perubahan. Ya mungkin itu. Itu kesimpulan aja. Bagus Pak. Bagus. Apa gabungan dua-duanya kan? Oh iya bagus. Nah ini kita bisa melihat ya sosial network atau percakapannya itu bahwa klaster-klaster ini lebih jejaringnya sangat ramai. Kita bisa melihat bahwa di sini itu banyak yang di-mention ya, kayak Pak ada Ganjar, ada Pak Anies, dan di situ kita melihat ada beberapa akun yang sebenarnya itu bukan ngomongin politik kayak ID Extract Time itu kan ngomongin sepak bola dan mereka berkontribusi gitu. Ada juga di situ influencer terkenal ya Bang Denny ya, yang saya kira teman-teman sudah tahu dia mendukung siapa gitu kan. Dan itu yang membuat klaster paling besar itu dari Pak Anies, Ganjar, dan sebenarnya Pak Prabowo juga di agak sebelah kiri ya. Cuma yang mendapatkan center of attention itu di tengah itu Pak Anies. Itu ide ekstra time kan bola ya? Bola. Bisa seperti itu? Ya karena dia kan juga komentarin ini kan. Banyak yang kami temukan itu bukan hanya fandom sepak bola aja, fandom K-pop juga ngomongin gitu. Teman-teman dari komika juga ngomongin gitu kan. Jadi memang yang membedakan capres atau pemilu dari sebelumnya, dari periode 2012 dengan sekarang itu memang komunitas yang terlibat itu lebih banyak. Komunitas ataupun juga basic dari fanbase dari sepak bola, ada juga K-pop, ada juga pecinta kucing gitu kan. Bukan kucing sih tapi koceng biasanya. Koceng ya. Koceng biasanya dengan koceng kan gitu. Itu juga lebih membuat nuansa percakapan itu tidak lagi seperti periode-periode sebelumnya. Kita kan tahu Mas periode sebelumnya itu kan sangat gimana ya kalau bilang itu antagonistik gitu ya. Ya. Ipenya sangat keras gitu kan. Cuma memang sekarang itu lebih bisa funny, terus lebih bisa personal touching gitu ke kita bahwa ini tuh adalah isu-isu bukan lagi yang mengusung SARA gitu, tapi juga isu-isu yang memang lebih variatif aja, bisa ngomongin